Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita hari ini kembali akan mempelajari atau mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an. Dan bulan kemarin kita sudah membahas mengenai kisahnya Nabi Allah Yunus, betul ya? Alaihi salam. Hari ini saya ingin membahas kisahnya Sahibul Baqarah yang saya kira saya udah pernah, tapi kayaknya udah lama banget. Mungkin ibu-ibu antara gini, yang pertama dulu belum ngaji di sini, gitu ya. Banyak yang begitu ya. Sama yang keduanya dulu sih udah ngaji juga, tapi udah lupa. Salah satu dari dua orang itu kayaknya. Jadi saya rasa saya nggak ingat juga apakah pernah saya bahas di sini, tapi pada sore hari ini saya ingin kembali membahas kisah ini, kisah Sahibul Baqarah di surat Al-Baqarah. Tentu saja cerita dari surat Al-Baqarah, gitu ya. Yang nama Al-Baqarah itu loh, dari mana sih sebenarnya, gitu kan? Nah itu insya Allah mudah-mudahan. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Pada tahu ya? Gimana ceritanya? Pokoknya tentang sapi deh yang pasti. Bukan tentang gajah pastinya. Sebab kalau tentang gajah adanya di surat Al-Fil, gitu kan? Tapi kisah selengkapnya seperti apa tentang Sahibul Baqarah itu tadi, insyaallah kita akan pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, waktu yang berkah, ilmu yang menjadi cahaya bagi kita sekalian insyaallah dalam kita menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini. Dan semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah merupakan ibratan liulil albab, merupakan pembelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Semoga kita menjadi salah seorang di antara mereka. Untuk itu sebelum kita mulai, kita baca dulu suratul Fatihah. Kita minta kemanfaatan dari ilmu kita ini. Al-Fatihah binatin nafa'ul intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha mardatih wa qurbih wa tawabih wa husnil khatimah malutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Dan sebelum saya mulai, mohon softnya dirapikan, diratakan. Soft yang pertama nggak usah maju. Soft yang keduanya tuh ada jeda. Saya ngelihatnya nggak enak. Ya. Terus yang soft depannya kosong silahkan maju. Katanya Nabi Muhammad dalam urusan sholat, sawu sufufakum fa inni ra'aitu syaitan yatakhallal baina sufufikum. Rapatkanlah soft-soft kalian karena saya melihat setan suka nyelah-nyelahi di antara soft-soft kalian. Jadi ibu-ibu nih yang suka jauh-jauhan dari teman-temannya, biasanya kalau ngaji suka ngantuk. Setan tuh bikin ngantuk kita. Jadi jangan biarkan setan menyelah-nyelahi di antara soft-soft kita ya. Baik teman-teman sekalian, yuk kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Ya, sudah 73. Ya, jadi dari 67 sampai ke 73. Berapa ayat tuh berarti? 3, 4, 5, 6, 7. 7 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul la faridu wa la bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthilul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa id qataltu nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Biar lebih berkah kita baca bareng-bareng 7 ayat dari surat Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridu wa la bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi, tatkala dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu akan menjadikan kami sebagai bahan candaan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari menjadi salah satu dari orang yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalau begitu kata mereka, ud'u lana rabbak, tanyakan kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hi, agar ia menerangkan kepada kami sapi apa itu. Sapi yang gimana nih? Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan, innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Sapi yang dimaksudkan adalah sapi yang enggak tua, enggak muda. Setengah mati kan nyarinya. Awanum baina dalik, tengah-tengahan dari itu. Bukan sapi anak-anak, bukan sapi yang tua. Tengah-tengahan dari itu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan sajalah apa yang diperintahkan pada kalian. Qalu, mereka enggak ngerjain, tapi malah nanya lagi. Ud'u lana rabbak, tanyakan lagi sekarang kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Warnanya apa?
warnanya sapi. Warnanya sapi mah gitu-gitu aja kali ya. Mana ada sapi pink. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kemudian berkata, innahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, innaha baqaratun safra. Sesungguhnya itu adalah sapi yang kuning. Faqi'ul launuha, kuningnya keemas-emasan, kuning berkilau-kilau. Tasurun nadirin, menyenangkan siapapun aja yang melihat. Kuning keemasan bisa menyenangkan siapapun aja yang melihat. Nah loh, susah setengah mati nyarinya. Udah cukup susah sekarang, masih juga qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba Musa lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Tanyakan untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, agar menerangkan kepada kami sapi apa yang dia maksudkan. Innal baqara tashabaha alaina, karena sapi ini bikin kami rancu, bikin kami bingung. Sapi kan macam-macam. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kalau udah jelas, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, innaha baqaratun, dia adalah sapi, la dzalulun, tidak pernah membajak. Setengah mati nih ya. Sekarang katanya sapinya ini adalah sapi betina yang tidak pernah membajak sawah. La dalulun tudhirul ardi, dia tidak bukanlah sapi yang jinak, tuthirul arda, yang membajak sawah, wala taskil harth, dan tidak pernah pula mengairi ladang. Musallamatun la syiyata fiha, musallamah, sapi ini adalah sapi yang sehat. La syiyata fiha, tidak ada belang, tidak ada celah di sapi tersebut, nggak punya aib sapinya. Ini nyari sapi apa nyari jodoh sih? Kayaknya rada riuh bener ya. Qalul ana ji'ta bil haq, sekarang wahai Musa, kata mereka berkata, sekarang wahai Musa, ji'ta bil haq, kamu telah mendatangkan kebenaran. Tapi jadi setengah mati susah nyarinya. Sampai ketika kemudian mereka sudah mendapati sapi tersebut, fadzabahuha, mereka kemudian menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, setelah sebelumnya hampir-hampir aja tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan karena setengah mati nyarinya sapi itu. Wa id qatabtu nafsan fadara'tum fiha, kenapa mereka mesti nyembah sapi? Disebabkan karena wa id qataltu nafsan, tatkala mereka membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian mereka berselisih tentang siapa yang membunuh orang itu. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, Allah memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'diha, kami kemudian berfirman, idribu bi ba'diha, pukulkan orang tersebut dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian semua tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal, menjadi orang yang berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ceritanya seperti ini nih teman-teman sekalian. Ada seorang saudagar kaya raya di sebuah kampung yang dekat dengan kampungnya Nabi Musa alaihi salam. Saudagar kaya ini nggak punya anak, tapi kaya raya, nggak ada orang kaya lebih kaya daripada dia. Dan bersama dengan kayanya dia juga pelit. Hati-hati ya, jadi orang kaya jangan pelit, ntar dibunuh. Ya, ceritanya dibunuh nih. Jadi akhirnya ada saudagar kaya ini pelit bener dia itu. Dia nggak punya anak, dia juga nggak punya istri. Teman-teman saya sekalian, hidupnya sebatang kara. Dia cuman punya satu orang aja keponakan.
Yang khidmah sama dia ini, si keponakannya ini kerja sama dia juga gitu. Si keponakan ini. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan, pelitnya nauzubillah. Akhirnya kemudian si keponakan ini nungguin. Dia bilang nggak apa-apa deh, saya kerja sama dia capek-capek, dia bayar dikit nggak apa-apa. Saya setiap kali bayangin orang ini kebayang Paman Gober. Ingat nggak? Ibu-ibu masa kecil baca itu nggak sih? Apa namanya? Donald Bebek ya. Donald Bebek punya paman pelitnya nauzubillah ya. Namanya Paman Gober. Tapi kayaknya luar biasa juga gitu. Nah ini nih si Paman Gober nih. Si Paman Gober, si saudagar kaya ini. Sehingga sekalian si keponakannya ini, oke nggak apa-apa deh, sabar-sabar aja saya akan khidmah, saya akan baik-baik sama dia gitu. Saya dibayar sedikit nggak apa-apa, saya sabar-sabar aja. Dia juga udah tua ini. Ntar begitu dia mati, saya dapat warisannya. Iya ya ceritanya ya. Jadi teman-teman, urusan orang gila terhadap harta, senang sama dunia bukan baru. Makanya kalau saran saya sih jangan jadi orang terlalu kaya. Ntar banyak orang yang pengenin kita cepet mati. Akhirnya kemudian ternyata nggak mati-mati si orang kaya ini. Lama-lama pegel si ponakan ini nih. Mati-mati juga nih orang. Tiap kali denger pamannya sakit digirang. Mudah-mudahan udah deket. Ternyata nggak juga sembuh lagi gitu ya. Ya Allah, ini gimana sih modelnya? Lama-lama nggak sabar. Dia kemudian satu hari meracun si pamannya ini. Namanya dia emang tinggal bareng sama pamannya ini apa segala macem gitu ya. Akhirnya dia kemudian racun si pamannya sampai meninggal dunia. Saat malam tiba, dia bawa jenazah pamannya, dia lemparkan ke tempat yang memang sangat jauh dari kampung tersebut. Besok paginya dia pergi ke kaumnya dalam keadaan nangis-nangis. Pokoknya nangis-nangis. Dibilang kenapa? Saya nyari-nyari paman saya nggak ketemu. Saya kemudian cari-cari paman saya, ternyata paman saya meninggal dunia. Akhirnya orang kemudian berduyun-duyun pergi mencari-cari. Jadi dia bilang paman saya nggak ada, pokoknya sudah cari-cari nggak tahu kemana. Akhirnya mereka pun kemudian nyari-nyari pamannya tersebut, ketemulah ada di tepi di satu tempat lah gitu ya, yang keluar dari kampung mereka tersebut. Jadi akhirnya ribut. Begitu dia ngelihat jenazah pamannya acting. Oh, ya. Jangan salah. Orang-orang sandiwara itu udah zaman dulu tuh ya rupanya ya. Wah, dia pun kayak pura-pura gitu kan, pura-pura nangis. Paman, mengapa engkau meninggalkanku secepat ini? Siapa yang telah berbuat sedemikian keji kepadamu, paman? Aku akan tuntut dia. Wah, dirinya sendiri padahal. Jadi dia marah-marah, dia nangis-nangis ini apa segala macam. Orang percaya kampungnya. Siapa nih yang bunuh dia ini? Gitu kan. Wah, gak ngerti nih kita nih. Cari orang yang biasanya ngerti-ngerti gitu kan, peramal atau orang pintar segala macam, semuanya tanya-tanyain. Nggak ada yang tahu siapa yang bunuh si saudagar kaya tersebut itu. Kayaknya bener-bener kaya raya, punya banyak simpanan emas dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kemudian katanya orang-orang tersebut, kalau gitu kita tanya sama Nabi Musa. Kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu-tahu. Dia kan dekat sama Tuhan. Gitu. Akhirnya, yuk dah kita pergi kampungnya Nabi Musa. Berangkatlah mereka pergi kampungnya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, izinkan aku bertanya kepada Allah. Nabi Musa tanya, ya Rabb, orang di kampung pada nanya tuh ada yang mati ya Allah. Saya tanyain siapa yang bunuh, nah kan saya kagak tahu. Ya Allah, kasih tahukan kepadaku siapa yang membunuhnya. Allah bukan yang ngasih tahu, Musa tuh yang bunuh ponakannya gitu ya. Kan gampang banget, simple banget gitu.
Tapi itu sandiwaranya cuma satu babak. Ini kan ceritanya kayak tersanjung nih. Dari saya belum berangkat ke Hadramut sampai saya pulang ke Hadramut masih ada. Tersanjung beneran dah, ya ampun. Sampai pemainnya ganti-ganti gitu kan ya. Gitu. Lo tahu dari sebelum saya berangkat. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan memberitahukan kepada Nabi Musa, Musa tuh yang bunuh keponakannya. Enggak gitu teman-teman sekalian. Walaupun Nabi Musanya kepengennya gitu. Bahkan kepada nabi-nabinya Allah mengajarkan kepada mereka untuk beradab, untuk berakhlak. Gitu kan? Untuk jangan belagu gitu. Jangan belagu. Saya akan tahu, saya akan tanya kepada Allah, Allah akan beri kepada kalian jawaban. Enggak gitu. Tapi Allah tuh cara perintahnya luar biasa. Nabi Musa kemudian diperintahkan, wahai Musa, kata Allah SWT, bilang sama mereka, kalau mereka mau tahu siapa yang bunuh si orang kaya tersebut itu, saudagar kaya itu siapa yang bunuh, bilang sama mereka semuanya buat menyembelih seekor sapi. Jadi Nabi Musa pun bilang sama mereka, Allah udah kasih jawabannya. Oh, siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Kata mereka gitu kan. Kata Allah, kalian disuruh menyembelih seekor sapi. Emang sapi yang bunuh Musa? Kata Nabi Musa, bukan, tapi kalian harus menyembelih seekor sapi. Atattakhiduna huzwa? Oh, kamu bercanda nih Musa. Kamu bercanda pasti nih. Atau kamu mau bikin kita semuanya jadi bahan bercandaan? Yang kita lagi adukan kepada kamu seseorang yang kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin untuk kita tahu siapa yang menghilangkan nyawanya tersebut, kita harus juga mempersembahkan nyawa seekor sapi. Yang kita mau dia hidup, bukannya malah sapi jadi mati. Kan gak masuk akal nih, gitu ya. Allah tuh emang suka kayak begitu teman-teman sekalian. Waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, cerita yang lain ya. Waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun malam-malam, Nabi Musa ini kan andalannya tongkat, ya kan gitu ya. Katanya Nabi Musa begitu nyampe di tengah-tengah lautan, jadi Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Kemudian pas mentok, depannya lautan, belakangnya pasukannya Fir'aun mengejar. Nabi Musa bingung, katanya orang-orang, inna Fir'aun lamudrikun, inna lamudrikun. Wah, kita kena nih, kita pasti kena nih. Gimana nih, kita pasti kena nih sama kaumnya Fir'aun nih. Fir'aun udah semakin deket nih. Waduh, kita ketangkep deh nih. Wah, kita mati deh nih. Aduh, kelar nih. Katanya Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh, nggak bakalan. Ada Allah bersama denganku. Allah akan memberikan kepadaku petunjuk. Ya Allah, apa nih petunjuknya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadrib bi'asaka al-bahr. Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu tersebut lautan. Yang salah Fir'aun, yang dipukul lautan. Allah nggak bilang pukulkan dengan tongkatmu itu kepalanya Fir'aun. Masuk akal? Bener apa enggak? Begitu Fir'aunnya datang jeblak gitu ya. Pantas gitu ya, enggak gitu. Wahai Musa, kamu mau selamat, pukulkan dengan tongkatmu. Kemana nih Allah? Lautan. Ya, kok yang masuk di akal gitu kan? Subhanallah. Tapi begitu dipukulkan sama Nabi Musa, lautannya langsung jadi daratan. Gitu teman-teman sekalian. Perintah Allah itu jangan dibantah, walaupun akalmu tidak dapat menerimanya. Karena akalmu kerdil. Akal kita semua kerdil. Gitu ya. Perintah Allah laksanakan, kamu baru tahu nantinya. Nggak usah pakai kok gini ya, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Kalau diperintah sama Allah kerjain aja, walaupun kelihatannya nggak masuk akal. Nabi Musa malah pukul lautan. Ini ada orang mati malah disuruh nyembelih sapi. Malah disuruh menyembelih sapi. Kan jadi aneh-aneh. Tapi ya Allah, emang yang diadepin sama Nabi Musa ini kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini suka komplain. Teman-teman sekalian, jangan jadi orang yang suka komplain.
Kamu kalau suka komplain kayak orang Bani komplain mulu gitu ya. Jangan cerita sama suaminya ya. Ntar kalau pas kita lagi komplain kata suaminya, kamu persis kayak Bani Israel. Komplain mulu kerjaannya, protes saja. Udah jelas nih. Bahkan kalau kita perhatikan bahasanya gitu ya, antadbahu baqaratan, bukan antadbahul baqarah, bukan. Apa bedanya antadbahu baqaratan atau antadbahul baqarah pakai alif lam? Kalau pakai alif lam itu artinya sapi yang itu. Tapi kalau baqaratan ayat baqarah, maksudnya sapi apa aja. Asal namanya sapi, lo udah selesai berarti melaksanakan perintah. Jelas kan ya? Mereka pun paham itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah," kata Nabi Musa. Allah bilang kalian suruh nyembah sapi, suruh menyembah seekor sapi. Artinya sapi apa aja. Mereka paham itu. Tapi emang dasar Bani Israel, tukang protes, tukang komplain, demen nanya, jelimut banget nanyanya. Nabi waktu ditanya-tanya urusan Rasul, takdir tuh gimana sih sebenarnya Rasul? Rasul, gitu, kau udah mulain ini. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Innama ahlakal ladina min qablihim kasrat masailuhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena banyak protes, abis itu durhaka pula. Mending kalau abis banyak protes kemudian dikerjain, kagak pula padahal. Itu katanya Nabi Muhammad. Jadi kalian jangan kayak begitu. Kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kasih tahu sesuatu, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuhi. Wajib nutup aurat, nutup rambut. Kalau rambutnya belum ada ubannya gimana? Itu dia, kasrat masailihim. Kalau misalnya nggak punya rambut tapi botak gimana? Kalau misalnya pakai wig aja gimana? Kan sama-sama nutup juga, gitu ya. Tapi pakai rambut gitu, boleh apa enggak? Rambutnya bukan rambutnya kita kok, rambutnya sapi. Gitu ya. Ya Allah, teman-teman sekalian. Nah, kalau mau nyari celah dari setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa aja. Kan begitu kan? Akan tetapi kita tidak diminta untuk seperti itu, akan tetapi kita diminta untuk waqalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami akan patuhi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini nih orang Bani Israel udah dibilang sembahlah seekor sapi. Maksudnya apa aja, pokoknya sapi gitu kan. Mereka bilang, "Oh, sapi. Kamu mau bikin kita jadi bahan candaan? Kenapa kok malah disuruh nyembelih seekor sapi?" Kata Nabi Musa, itu jawaban dari Allah. "A'udzubillah an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh, yang hidupnya bercanda mulu, yang hidupnya ngebully mulu. Saya nggak kayak begitu, kata Nabi Musa. Kalau perkara harus serius, kita akan serius. Apalagi perkara urusan kematian seperti ini, kita serius, kata Nabi Musa. Saya nggak bercanda sama kalian. Oh, oke lah Nabi Musa, jangan ngambek gitu dong. Oke, iya, kita mau sembah seekor sapi. Tapi sapinya sapi apaan? Sapi umur yang kayak berapa nih untuk kita menyembelih seekor sapi ini? Sapi yang umuran berapa kira-kira wahai Musa? Ini maknya mana nih? Akhirnya teman-teman sekalian itu fashion show ya. Ada iklannya. Akhirnya kemudian mereka tanya, sapinya umuran berapaan? Anak-anak kayak tadi tuh, atau udah tua kayak kita deh gitu ya, atau yang kayak gimana? Nabi Musa bilang, baiklah saya tanya lagi. Kesian Nabi Musa bolak-balik istikharah ngadepin umatnya ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak jadi umat yang nyusahin Nabi kita. Kita jadi umat yang selalu dapat menghibur dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
nabinya dihibur, nabinya disenangkan dengan cara ketaatan kita kepada beliau. Amin. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun nanya sama Allah, ya Rabb, tuh orang-orang pada nanya, katanya sapinya umur berapaan? Kata Allah Subhanahu wa taala, bilang mereka, wahai Musa, cari sapi kagak tua kagak muda. Susah nih kan? Cari yang umur-umurnya sedang-sedengan gitu. Kira-kira ABG lah sapinya. Awanun baina dzalik, tengah-tengahan, enggak tua, enggak juga anak-anak. Artinya kan remaja, kan begitu ya? Wah, repot nih sebenarnya. Dah, pasti abis ini orang langsung ngerjain nyari sapi yang enggak tua, enggak muda. Ibarat kata dari seluruh sapi misalnya ada 10.000, yang enggak tua, enggak muda nih kan ada sekitar 3.000-an. Iya enggak? Karena sapi kan pasti ada yang muda, pasti ada yang tua, pasti ada yang sedengan. Berarti kan yang sedengan nih kan sepertiganya lah kurang lebih. Dah, Nabi Musa bilang, sapinya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya udah tanya sama Allah, Allah udah kasih jawabannya. Dan ini bukan cepet teman-teman saya sekalian. Bukan cepet. Nabi Musa istikharah dulu, nanya dulu sama Allah. Allah kemudian baru memberikan jawabannya. Nabi Musa balik lagi kepada kaum tersebut, bilang, yarhamukillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bilang, sapinya itu yang enggak tua, enggak muda, sedang-sedengan. Mereka diskusiin. Musa, ada pertanyaan lagi nih, kita masih bingung. Padahal nih udah jadi 3.000 nih. Dari 10.000 sapi istilah katanya ya, dari 9.000 sapi udah jadi 3.000. Masih bingung juga katanya. Malaunuha, apa warnanya? Coba tuh, setengah mati bener kan? Warnanya sapi banyakannya apa? Putih, coklat, hitam, iya kan? Gitu ya, hitam putih. Teman-teman sekalian, maka mereka pun kemudian bilang, apa warnanya wahai Musa? Karena sapi itu kan banyak katanya mereka. Akhirnya kemudian nanya warnanya apa tepatnya. Nabi Musa bilang, baik, saya tanyain lagi. Nabi Musa nanya lagi, ya Allah, Pak nanya lagi tuh, ya Allah, katanya warnanya apaan ya Allah? Ya Musa, bilang sama kaummu, aku mau sapi yang warnanya safra, faqiul launuha tasurun nabi. Warnanya kuning, semu-semu merah, keemasan, gitu ya. Tasurun nadirin, yang akan menyenangkan siapapun saja yang memandangnya. Setengah mati kan lo nyarinya, gitu. Maksudnya Nabi Musa, udah deh sekarang cari aja tuh, mungkin ada jenis sapi yang warnanya seperti itu gitu maksudnya. Ya udah. Nah itu dari 3.000 sapi, mungkin jenis tertentu yang warnanya seperti itu, barangkali sisanya sekarang jadi 100 atau jadi 300 dari 3.000 loh sapi. Ibarat katanya nih jadi tinggal 10%-nya aja gitu. Jadi 300 sapi yang warnanya memang kuning keemasan. Ada sebagian sapi warnanya seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, dah sekarang ayo, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kalian perintah, cari sapi, sembelihlah sapi yang warnanya kuning keemasan, menyenangkan siapapun aja yang memandang. Mereka diskusi lagi. Musa, pertanyaan terakhir. Ya Allah, ini ya emang bener-bener cerewet tingkat akut nih kayaknya nih. Udah parah banget cerewetnya. Teman-teman sekalian, mereka bilang, kayak apa jenisnya, sifatnya si sapi ini, biar kita tahu sifatnya. Ya ampun, sifat coba. Kayak orang nyari jodoh beneran dah. Dia bilang kayak apa tuh sapi sifatnya, biar kita nggak salah-salah. Innal baqara tasyabaha alaina. Karena sapi itu kan bisa membingungkan kami nih. Jangan sampai keliru-keliru nih kami nih nyembelih sapi yang Allah mau. Akhirnya tanya lagi, Nabi Musa nanya lagi sama Allah, ya Rabb, agak ngerti deh tuh orang Bani Israel nape tuh kayak gitu. Mereka nanya lagi, ya Allah, sapinya katanya yang apa gitu, sifatnya yang gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, bilang sama mereka, wahai Nabi Musa,
Sesungguhnya sapi yang aku maksudkan adalah sapi yang ladhalul, bukan sapi yang liar. Bukan sapi yang jinak. Sapi itu kan rata-rata jinak. Betul apa enggak? Ini suruh nyari sapi liar. Sapi liar, sapi yang adanya di hutan gitu. Sapi liar, teman-teman saya sekalian. Sapi liar bukan sapi peliharaan. Kan setengah mati banget ya nyari sapi yang enggak dipelihara orang gitu. Sapinya yang liar, tuthirul arda, dia sapinya itu enggak pernah dipakai bajak sawah, enggak pernah dipakai nyiram sawah. Musallamatun, sapinya sehat, kuat, la syata fiha, enggak ada penyakit, enggak ada celah di dalamnya, enggak ada aibnya si sapi ini. Coba tuh, ini apa enggak nyari kalangan dewa di antara sapi nih kan? Kalangan raja di antara sapi gitu. Ini nyari rajanya sapi kalau kayak begini modelnya. Gimana cara nyarinya? Mereka begitu kayak gitu, jelas sih sekarang. Tapi ada apa kagak ya sapi gitu ya? Katanya mereka gitu. Ini masalahnya sekarang udah jelas Nabi Musa. Cuman masalahnya ada apa enggak? Kata Nabi Musa, kalian udah tanya, kalian yang beresiko untuk mencarinya. Ya udah dah kita nyari. Mereka pun berpencar, pergi ke berbagai macam kampung mencari sapi tersebut. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, 10 tahun sebelum itu ada seorang lelaki soleh bersama dengan seorang istri yang soleh, bersama dengan seorang anak bayi yang soleh. Maksudnya anak bayi yang, ya kalau emak bapaknya soleh, solehah kan anaknya juga soleh ya enggak? Anak yang amin. Saya enggak lagi ngedoain anaknya, saya lagi ngasih tahu gitu kan. Ini bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya ya soleh lah, anak soleh ceritanya, tapi masih bayi gitu. Si bapak sangat sayang sama istrinya, sangat sayang sama anaknya. Dia selalu aja, dia kerjaannya pergi ke hutan nyari kayu bakar, dia jual, kemudian uangnya dia pakai untuk beli makanan. Kemudian dia pun bagi kepada anak dan istrinya makanan tersebut. Terus seperti itu. Satu waktu si bapak ini dia sakit. Sebelum dia benar-benar nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, dia bawa anak sapi yang dia punya, satu-satunya harta yang dia punya. Dia bawa hartanya itu, anak sapi itu, dia punya uang dibeliin anak sapi ceritanya. Sebelum dia benar-benar nggak bisa bangun deh gitu ya, udah sakitnya udah parah tapi yang dia masih bisa jalan gitu. Dia bawa uangnya, dia pergi ke pasar beli anak sapi kecil, anak sapi. Dia kemudian pergi ke hutan. Dia bilang, ya Allah, saya adalah seorang laki-laki yang sepertinya akan segera berangkat menujumu ya Allah. Saya ingin meninggalkan sesuatu buat istri dan anak saya ketika saya meninggal dunia nanti. Tapi saya gak punya apa-apa ya Allah. Saya miskin, kau tahu itu. Saya cuman punya anak sapi ini. Ya Allah, jagakan anak sapi ini untukku. Aku titipkan ia padamu. Oh, ini ya, ini kan. Aku titipkan ia padamu, jagakan ia untukku, dan kembalikanlah pada waktu di mana anak dan istriku memerlukannya. Habis itu dia taruh anak sapi itu, masuk ke dalam hutan, dia jalan kemudian, nggak tahu udah tuh ketemu sama siapa, anak sapinya ya. Akhirnya kemudian dia pulang. Sakitnya tambah semakin parah hari demi hari, sampai kemudian di saat-saat terakhir hidupnya dia pesan kepada istrinya. Dia bilang, saya sepertinya nggak ninggalin sesuatu, padahal saya ninggalin. Ada sedikit harta yang saya punya, saya titipin harta tersebut kepada Allah, yaitu seekor anak sapi.
Nanti kalau kamu perlu dunia gitu ya, perlu uang, perlu untuk kehidupan kalian, cukup anak kita nanti suruh pergi ke hutan. Nah, anak ini kan nanti besar, kalau kamu perlu gitu, nanti kamu anak kita suruh pergi ke hutan, dia bilang aja, hai anak sapi yang dititipin sama Allah, saya sekarang perlu sama kamu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Saya anaknya pemilik kamu, anak majikan kamu. Dikasih tahu gitu. Berapa kalimat yang dia nanti panggil si sapi itu. Gak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Si ibu dengan uang yang ada di rumah, dan dia juga ikut-ikutan nyari kayu bakar di hutan. Kemudian dia jual kayu bakarnya, kemudian dia dapat makan. Dia hidupkan anak kecilnya tadi itu. Sampai ketika anaknya tersebut sama dirinya sudah mulai, maksudnya dia sudah mulai menua dan anaknya pun sudah mulai besar. Satu ketika si ibu itu jatuh sakit. Si anak ini pun kemudian menggantikannya untuk nyari kayu bakar di hutan. Tapi kemudian si ibu sakitnya tambah semakin parah sehingga membuat dia harus, ya kayak kalau orang zaman sekarang harus dioperasi, harus membutuhkan perawatan yang lebih, sehingga uang yang mereka punya tidak mencukupi. Si anak sampai pontang-panting karena si ibu lupa sama pesannya suaminya tuh. Sampai si anak nih bener-bener gitu pergi dari mulai habis subuh buat nyari kayu bakar. Dia jual di pasar, kadang-kadang uangnya lebihan, kadang-kadang enggak juga gitu kan. Dia beliin obat buat ibunya, dia beliin yang disuruh sama dokter buat ibunya tersebut itu. Tapi ibunya tetap juga masih sakit karena obat yang harus dibeli memang lebih mahal lagi. Sampai ketika ngelihat anaknya kesian bener nih. Duh, udah suami udah meninggal, anak juga kesian, tuh bakti sama saya. Tapi kehidupan memang seperti ini, terkadang tidak berpihak pada kita. Mau ngaji? Dah pus, yang tenang pus. Teman-teman sekalian saya muliakan. Akhirnya kemudian dia bilang, suami saya tuh juga meninggal dunia, nggak ninggalin apa-apa, nggak ninggalin apa-apa, nggak ninggalin apa-apa. Kok kayak gimana gitu ya? Kayak inget-inget ada orang yang pernah ngomong kayak gitu. Terus ingatlah dia sama ucapan suaminya, saya meninggal dunia nih kayaknya nggak ninggalin apa-apa, padahal saya meninggalkan untukmu sesuatu. Ingatlah dia, sapi, dia bilang di hutan, sapi di hutan. Dia pun kemudian panggil anaknya dalam keadaan dia sakit itu, dia bilang, nah bapak kamu tuh waktu mau meninggal dunia dia bilang begini. Oh gitu mah. Jadi saya mesti gimana nih? Kamu pergilah ke hutan besok hari. Pergilah ke hutan, kemudian kamu masuk ke hutan, nanti di arah sekian gitu ya, nomor sekian, rumah aja blok sekian, kamu bilang gitu begini. Baik mah. Besok paginya pergilah dia pagi-pagi ke hutan. Udah masuk di tempat yang kira-kira dituju itu, dia kemudian bilang, hai anak sapi, saya adalah anak dari pemilik kamu dulu, sapi yang dititipin sama Allah. Kami sekarang memerlukanmu, kembalilah kepada pemilikmu. Dia dengerin, kagak ada suara-suara. Hai anak sapi, tambah kenceng. Dia dengerin, nggak lama kemudian kedengeran kruk kruk, sapi datang. Gimana sih bunyinya sapi? Kruk 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 gitu, nggak asik ya? Sapinya ya datang, sapinya. Wow,
cakepnya tuh sapi. Sapinya itu kelihatan umurnya nggak tua nggak muda. Sapinya tersebut kelihatan warnanya kuning keemasan yang menyenangkan siapapun yang melihat. Sapinya itu teman-teman saya sekalian, sapi liar, nggak pernah bajak sawah, nggak pernah mengairi sawah, benar-benar sehat, sempurna, nggak ada celah, nggak ada aib, nggak punya luka di tubuhnya. Sapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kepada si Bani Israil. Akhirnya kemudian dia pun datang. Jadi rupanya si sapi itu tiap kali ada orang deket lari dia kabur. Tapi hari itu subhanallah, bukannya kabur, dia malah yang deketin si anak tersebut. Kemudian malah dengan mudahnya si anak itu naik di atas sapi itu. Pulanglah mereka berdua. Semua kebaikanmu dibayar Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kesolehanmu, keistiqomahanmu dalam ibadah, kebaikan apapun yang kamu lakukan akan Allah bayar tunai di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Nggak usah takut jadi orang baik. Kalau jadi orang baik nih kena tipu mulu. Itu bukan baik, itu bodoh. Beda ya antara orang baik sama orang bodoh, beda tipis. Nah itu, jadilah orang baik, jangan jadi orang bodoh, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan lelah untuk menjadi orang baik. Jangan lelah untuk menjadi orang baik. Sebab kebaikanmu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebelum akhirat. Enggak usah khawatir. Enggak ada yang pergi, enggak ada yang pergi. Walaupun misalnya kamu buat baik sama orang, orangnya jahatin kamu, kelihatannya kayak sia-sia gitu kan. Oh, enggak ada yang sia-sia. Nanti Allah akan bayar. Nanti Allah akan bayar. Ada orang lain yang akan berbuat baik padamu. Tenang aja, nanti ada orang lain yang berbuat baik kepadamu. Sama halnya dengan Allah juga bayar kejahatan, teman-teman sekalian. Allah bayar kejahatan. Seperti kejahatan ponakan yang bunuh ini nih, yang bunuh pamannya tadi itu. Siapa nama pamannya? Paman Gober. Ya, saya nggak sebut namanya, saya nggak tahu, nggak disebutin pula di kitab-kitab. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, nggak akan ada yang pergi. Semua kebaikan, semua keburukan hanya akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kamu pilih, mauan dibayar segala kebaikan-kebaikan atau mauan dibayar segala keburukan-keburukan. Kita yang mesti pinter-pinter. Hidup ini udah baik aja deh, baik aja. Semua yang kamu lakukan di atas muka bumi ini seperti meneriakkan kalimat-kalimat dalam sebuah gua. Kamu cantik. Apa kedengerannya? Kalau kamu jelek, nggak mungkin. Pasti gemanya kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Kan gitu ya? Semakin banyak kamu sampaikan kebaikan, semakin banyak pula yang kemudian kembali padamu. Innal hasanat bi asyri amsalihha. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya kebaikan 10 kali ganda minimalnya 10 kali ganda, teman-teman saya sekalian, minimal. Gimana kalau lebih Allah Subhanahu wa taala bagi? Dan keburukan, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan sebaliknya juga kan gitu ya. Kalau kemudian sayyi'ah juga balasannya seperti itu juga. Keburukan juga hanya akan dibayar dengan keburukan. Kurang ajar. Apa kalau kita neriakan kalimat seperti itu di gua gitu? Kurang ajar lo. Jawabannya apa? Kurang ajar lo, kurang ajar lo, kurang ajar lo. Itu teman-teman sekalian, nggak akan kemana-mana, gitu ya. Batu yang kau lempar hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka jangan lelah untuk menjadi orang soleha. Jangan lelah untuk belajar istiqomah. Jangan lelah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat kepadanya. Insya Allah. Istiqomah sampai surga insya Allah ya. Dari dunia sampai akhirat. Baik teman-teman sekalian, balik deh tuh si unta. Waduh, si unta. Maaf, ini kajian saya yang keempat hari ini. Jadi saya udah agak-agak
Unta sama sapi udah agak-agak inian saya. Habis ini keliru sama kucing, depan saya kucing. Baik teman-teman sekalian, pulanglah dia bawa seekor sapi ini ya. Akhirnya nyampe di rumah. Bu, sapinya bagus banget bu, diceritain tadi. Tadi saya panggil bu, pertama kali nggak datang bu, yang kedua baru dia datang. Lupanya di mainannya rada jauhan. Cerita-cerita sama ibunya, girang, senang nih berduaan nih sama ibunya. Ibunya terbaring, teman-teman sekalian, di atas tempat tidur karena sakit, memang sudah sangat berat. Kata ibunya, kalau gitu nak, jual cepetan biar kamu bisa beli obat. Baik mah. Berapa mah harga jualnya? Sapi segede gitu, mamanya udah lihat-liatin kan sapinya ya. Walaupun dia duduk itu lihat-liatin sapi. Terus dia bilang, sapi kayak gitu biasanya harganya 25 juta lah. Sapi biasanya berapa sih? Segitulah ya, oke ya. Kita sepakati aja ya. 25 juta. Jadi kamu jual aja dengan harga 25 juta. Si anak bawa tuh sapi. Mumpung pasar masih buka nak. Dia bawa tuh sapi pergi ke pasar. Sapi. Orang rupanya zaman itu lagi krisis moneter kali. Kayak lagi zaman gitu sekarang nih, harga-harga pada naik, jadi boro-boro beli sapi. Beli gandum aja susah. Jadi nggak ada yang tertarik beli sapinya. Lihat gitu sapinya, wah bagus nih sapinya. Tapi belum ketemu orang yang tertarik beli sapi. Sapi. Kemudian ada seseorang laki-laki tua. Dia bilang, nak, jual sapi. Iya pak. Masa kucing? Sapi lah ini. Dia bilang, jual sapinya nak. Iya pak. Dia bilang, berapa kamu jual sapi kamu ini? 25 juta pak. Katanya si bapak itu, gimana kalau saya beli 50 juta? Bingung dia. Teman-teman saya sekalian, bukan bingung bodoh, bukan, tapi bingung aneh. Mana ada orang dibilang harganya 25 juta mau dibeli 50 juta? Nggak ada orang kayak begitu. Yang ada 25 juta 20 aja deh. Kan begitu ya? Atau 15 gimana? Atau kayak ibu-ibu 25 10 aja deh. Nawarnya nggak tanggung-tanggung. Ya Allah. Gitu ya. Kalau saya yang jual, saya kasihin. Ustazah, ini madunya berapa? 130. Ustazah, 70 aja deh. Saya kasih aja. Nawar kagak-kagak. Untung nggak ada yang kayak gitu sama saya. Jadi teman-teman sekalian, ini harganya 25 juta gitu istilah katanya ya. Dia nawar 2 kali lipat, 50 juta aja deh. Boleh nggak kalau saya beli 50 juta? Dia nggak jawab, bukan karena anak bodoh, bukan, tapi justru karena ia anak yang sangat pandai. Kok aneh sih? Gitu. Jadi dia bilang, tunggu, kalau gitu saya harus tanya dulu sama ibu saya. Bukan karena bodoh teman-teman saya sekalian, tapi justru karena anak yang sangat pandai. Ini aneh nih, kenapa bisa begini nih? Dia adalah anak yang sudah dikenalkan oleh ibunya bahasa-bahasa pertanda. Kalau apa-apa kamu mesti sadar nih, ada bahasa pertanda nih. Kalau kamu mau pergi ke satu tempat, tiap kali mau jalan ke sana kesleo. Tiap kali mau jalan ke sana kesandung. Tiap kali mau jalan ke sana ada apa gitu yang terjadi. Pahami bahasa pertanda, Allah nggak mau kamu pergi ke sana. Kan begitu tuh. Jadi kita itu mesti ngerti bahasa pertanda gitu. Jadi dia bilang, oh ini aneh nih. Kalau gitu saya mesti mohon petunjuk. Nah kalau kita dapat pertanda, kita mesti dapat petunjuk kan begitu ya. Mesti ada orang yang kita tanya kalau kita nggak ngerti pertanda itu apa gitu. Dia menjadikan petunjuknya dia adalah ibunya. Karena dia tahu ibunya adalah seorang perempuan yang sangat soleha, seorang perempuan yang dekat dengan Allah. Teman-teman sekalian, semua dari kita bodoh, dan hanya Allah lah zat yang maha tahu. Maka kebodohanmu akan perlahan-lahan hilang jika kamu dekat sama Sang Maha Tahu. Kamu yang bodoh akan berpengetahuan jika kamu dekat sama Sang Maha Tahu. Kalau
Kalau kamu nggak deket sama Sang Maha Tahu, kemudian kamu merasa berilmu, itu namanya bukan pandai, tapi sok tahu. Jadi dia kemudian bilang, saya mau bilang dulu dah sama ibu saya. Pulanglah dia ke rumah sambil bawa-bawa sapinya itu. Sampai di rumah dia bilang, gimana nak, kata ibunya, ada yang mau beli sapi kita? Sudah laku belum sapi kita? Belum mah, belum laku. Belum ada yang tertarik, hanya satu orang aja tertarik. Tapi aneh nih mah. Kenapa gitu aneh? Saya bilang, dia nanya, kamu jual sapinya? Saya bilang iya. Dia nanya, berapa kamu jual? Saya bilang 25 juta. Dia bilang, boleh nggak saya beli 50 juta? Ibunya perempuan solehah yang mengerti bahasa pertanda. Ibunya adalah seorang perempuan solehah yang sangat bijaksana. Ini saya bayangin kalau emaknya kagak ngerti, dia bakalan bilang sama anaknya, anak bego loh. Kagak aja lu oong. Lo mau jual 25 juta, ada yang nawar 50 juta, ya kasih. Lo mau bikin malu mati, malu lagi sakit juga gitu ya. Saya bayangin nih kalau emaknya yang model kita nih begini ya. Untung nih ya, cerita Allah tuh nggak kayak gitu teman-teman saya sekalian. Ibunya ngerti bahasa pertanda. Ibunya kemudian bilang, kalau gitu iya deh nak, iya deh, dah istikharah nanya sama Allah, iya dah. Kamu pergi, kemudian kamu bilang, sapinya saya jual dengan harga 50 juta. Sekarang kalau ada orang nanya, sapinya kamu jual dengan harga 50. Berangkatlah dia, pergi ke pasar lagi. Dia nyari-nyari orang yang tadi tuh, nggak ketemu. Nyusahin ya. Nggak ketemu tuh yang orang tadi. Ketemu lagi sama orang lain lagi. Jual nak sapinya? Iya pak. Berapa nih kamu mau jual sapi kamu? 50 juta. Oh, saya sih mau nih belinya 100 juta. 2 kali lipat. Saya harus tanya dulu sama ibu saya. Aneh kan? 50 juta ditawarnya 100 juta, 2 kali lipat lebih mahal gitu. Akhirnya kemudian dia bilang, saya mau pamit dulu, mau balik dulu ke ibu saya. Nanti bapak jangan jauh-jauh ya pak, di sini aja. Pulang ke ibunya. Bu, kok aneh lagi ya bu? Saya sekarang bilang 50 juta, orang bukannya bilang enggak masuk akal, sapi segini doang harganya 50 juta. Tapi dia malah bilang gitu, saya berani belinya dengan harga 100 juta. Kata ibunya, wah ini bukan orang nak, ini malaikat Allah SWT. Malaikat Allah SWT. Sekarang gini, kamu pergi lagi ke pasar, kamu bilang harga sapinya 100 juta. Kalau ada orang nawar lagi dengan lebih mahal, tanya sama dia, berapa seharusnya kami jual sapi ini? Gitu. Mestinya berapa sih harganya? Gitu. Tanya sama dia. Ibu saya kirim salam, tanya, bilangin, seharusnya kami jual sapi ini dengan harga berapa? Akhirnya kemudian si anak itu pun pergi lagi ke pasar. Sapi. Nyari orang tadi, kagak ada. Nggak ada tuh orang. Waduh, ini susah bener nih jual sapi, ini modelnya begini. Akhirnya kemudian sapi. Ada lagi yang datengin dia. Dia bilang, kamu jual nak sapinya? Orang lain lagi. Dia bilang, iya. Berapa kamu jual? 100 juta. Dia bilang, saya mau belinya dengan harga 200 juta. 2 kali lipat. Gimana nih? Boleh nggak saya beli sapi ini dengan harga 200 juta? Dia bilang, ibu saya kirim salam sama kamu. Ibu saya tanya, silakan lamar ibu saya. Enggak ya? Jadi urusan lamar. Dia bilang, ibu saya kirim salam kepadamu, tanya dengan harga berapa seharusnya kami menjual sapi ini. Orang tersebut mengatakan, oh kalian sudah paham, kami adalah malaikat Allah SWT
bilang kepada ibumu, jangan jual sapi ini kecuali dengan seberat sapi ini emas. Wih, seberat sapi itu emas. Jadi kalau sapi itu beratnya 300 kilo. 300 kilo, 300 kilo emas. 300 kilo emas, teman-teman saya. Ya Allah, luar biasa benar. Akhirnya kemudian dia pun balik lagi. Dia bilang sama ibunya, "Bu, bener aja Bu, tuh orang datang lagi yang lain, dia nawar katanya mau dibeli dengan harga berapa tadi? 200 juta. Tapi terus saya bilang, Bu, kirim salam, kita harus jual sapi ini dengan harga berapa? Dia bilang jangan jual sapinya kecuali dengan sepenuh atau seberat sapi ini emas. Emang ada yang beli gitu, Bu? Ya nggak tahu, nak, kita tunggu aja. Saudaraku sekalian, itu lagi hari-hari